Pada tahun 1914, pemekaran kawasan Candi Baru pun dimulai. Pemerintah Jementeret Kota Semarang melalui Biro BOW, Burgerlijk Appenberwerken, mulai membangun jalan untuk membuat akses menuju kawasan Candi Baru tersebut. Mulai dari menghubungkan pameran kolonial Tentoonstelling menuju perbukitan Candi Baru, hingga membangun jalan yang menghubungkan Bojong ke Karangpanas. Meskipun berstatus sebagai pencetus kawasan Candi Baru, namun Dr. De Fugel bukan seorang arsitek tata kota. Maka perencanaan teknis ini diserahkan kepada Insinyur A. Plate dan disempurnakan oleh Karsten pada tahun 1916. Dalam beberapa sumber lama, kawasan perbukitan Candi Baru disebut dengan Havelterrein. Kondisi geografis perbukitan tersebut merupakan kawasan tandus dan jarang sumber air. Karena masalah teknis inilah, maka Jementeret Kota Semarang perlu membangun jaringan air bersih sebagai sarana kebutuhan dasar. Sumber air kawasan Candi Baru didatangkan dari tempat yang jauh di lereng Gunung Ungaran. Sumber air ini telah diketahui sejak tahun 1897. Pemerintah Jementeret Kota Semarang kemudian diberi pinjaman modal untuk mengerjakan jaringan water line ini pada tahun 1911. Secara bertahap kemudian reservoir dibuat hingga jaringan water line Kota Semarang pun diresmikan pada tanggal 21 Maret 1914. Selain air bersih, kebutuhan akan pasokan listrik pun dibuat. Jaringan listrik tersebut dipasok dari pembangkit listrik Anim yang berada di Susuan Tuntang Salatiga. Karena infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, dan listrik sudah terbangun, maka satu persatu rumah tinggal pun ikut dibangun. Tujuan awal proyek pembukaan Candi Baru bukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk tujuan sosial agar penduduk Kota Semarang mau pindah dan menjauhi lingkungan yang kurang sehat. Rumah-rumah mereka pun dirancang oleh arsitek kenamaan seperti Herman Thomas Karsten yang merancang Burgermeesterwoning atau rumah dinas wali kota Semarang. Selain orang-orang Eropa, kawasan Candi Baru juga dihuni para keturunan Tionghoa cabang atas. Mereka menetap di kawasan Candi Baru setelah dihapuskannya aturan Winkelstelsel, yaitu aturan yang mengharuskan orang-orang Tionghoa tinggal di daerah pecinan. Dilengkapi ruang terbuka berupa taman kota. Salah satunya terdapat di depan Burgermeesterwoning, yaitu Redplein. Kemudian di sebelah barat terdapat taman lain, yaitu Taman De Vogelplein dan Taman Tilemaplein. Kedua taman ini dibangun untuk mendedikasikan para pionir kawasan Candi Baru, yaitu Dr. De Vogel dan Hendrik Frick Tilema, yang telah berjasa atas pemekaran kawasan Candi Baru tersebut. Tokoh lain adalah Raden Mas Sunaryo yang dijadikan nama jalan di sebelah timur dari taman tersebut. Kawasan Candi Baru tidak hanya dihuni para kaum elit saja, namun golongan pribumi menengah ke bawah ikut mendominasi kawasan tersebut. Pemukiman mereka berada di lereng bukit. Rumah-rumah mereka tertata rapi dan tergolong rumah sehat.
Perkampungan pribumi ini mulai dibangun pada tahun 1918 dan dikerjakan oleh BOW, Burgerlijk Openbouwwerken. Kampung-kampung ini kemudian dikenal dengan Kampung Kintelan, Kampung Lempong Sari, Kampung Ngagle, Kampung Kalilangse, dan Kampung Kagok. Suasana yang tenang dan sejuk di kawasan perbukitan Candi Baru ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membangun rumah sakit. Setidaknya terdapat 3 rumah sakit di kawasan perbukitan Candi Baru. Rumah Sakit CBZ, Sentral Burgerlijk Ziekenhuis atau Rumah Sakit Pusat Kota Semarang. Sebelum dibangun CBZ, layanan kesehatan warga sipil di Kota Semarang adalah di Sterverbrandt yang terletak di depan stasiun Tawang NIS dan Hulp Sterverbrandt di alun-alun Kota Semarang. Gagasan dibangunnya CBZ adalah untuk menyatukan 2 layanan kesehatan tersebut. Pencetusnya adalah Dr. Skulin dan Anne Evelyn pada tahun 1912. Kemudian mulai dibangun pada tahun 1918 dan selesai pada tahun 1925. Gedung CBZ dirancang oleh Insinyur Lemay dan Bolsius. Penataan kompleks rumah sakit CBZ ini dibuat secara terpisah. Bangsal perawatan pasien ditempatkan jauh dari jalan raya supaya pasien tidak terganggu. Bangsal-bangsal ini dikelompokkan menurut jenis penyakitnya. Fasilitas seperti asrama, dapur, binatu, laboratorium, gedung obat, kamar bedah hingga kamar jenazah turut melengkapi CBZ Kota Semarang. Kemudian sejak tahun 1964, CBZ Kota Semarang menyandang nama baru menjadi RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang. Tidak jauh dari kompleks CBZ terdapat sebuah gereja bernama Gereformeerde Kerk yang dibangun pada tahun 1928 hingga 1929 oleh Biro Arsitek Jacobus Theodor van Uyen. Bangunan gereja ini mengusung gaya arsitektur ekspresionisme, sehingga bangunan gereja terlihat menonjol dari lingkungan sekitar. Perbukitan Candi Baru ini juga menjadi pilihan lokasi lembaga pendidikan Van Deventer School yang dikelola oleh Yayasan Vereniging Kartinisch Foundation. Pendidikan Van Deventer School ini merupakan upaya memenuhi harapan dari Konrad Theodor van Deventer demi memajukan pendidikan perempuan pribumi. Sekolahan ini diberi nama Kartinisch School. Kartinisch School dibuka pertama kali di Semarang pada tanggal 15 September 1914 dengan mengadopsi pola pendidikan modern. Pendidikan Van Deventer dibentuk setelah Van Deventer Stichting terbentuk pada tanggal 2 Juni 1917 oleh Vereniging Kartinisch Foundation setelah Konrad Theodor van Deventer meninggal dunia pada tahun 1915. Van Deventer School sendiri diresmikan pada tanggal 4 Juni 1921. Sebelumnya kegiatan belajar mengajar masih menginduk di Kartinisch School di Jalan Dr. Cipto. Gedung Van Deventer School di kawasan perbukitan Candi Baru diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1924. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 1927, Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang dibangun. Pendirian Santa Elisabeth Ziekenhuis ini diprakarsai oleh Kongregasi Susteran Ordo Santo Franciscus Gedangan. Pembangunan rumah sakit ini didasari karena wabah kolera yang melanda kota Semarang saat itu semakin tinggi, di mana kedua rumah sakit yang ada saat itu, yaitu CBZ dan Juliana Ziekenhuis, tidak mampu menampung banyak pasien. Santa Elisabeth Ziekenhuis ini dibangun oleh Biro Arsitek Karsten.
Jauh sebelum pembangunan dua rumah sakit terkemuka di kawasan perbukitan Candi Baru, yaitu CBZ dan Santa Elizabeth Ziekenhuis, ada satu rumah sakit yang ikut mewarnai pemekaran wilayah perbukitan Candi Baru. Rumah sakit tersebut adalah William Booth Ziekenhuis yang dikenal sebagai rumah sakit pusat perawatan khusus mata. Pendirian rumah sakit ini dipelopori oleh dua tokoh Belanda bernama Jacob Gerrit Brouwer dan Ensik Adolf Theodorus van Emmerik dari Balai Keselamatan. Awalnya mereka merintis pembangunan klinik mata di daerah Bugangan, Semarang pada tahun 1894 dengan mendatangkan dokter spesialis mata dari Denmark bernama Wilhelm E. Weil pada tahun 1907 untuk melayani warga pribumi kalangan ke bawah. Kemudian bersamaan dengan pemekaran wilayah Candi Baru pada tanggal 23 Juni 1915, rumah sakit baru pun dibangun dengan nama William Booth Ziekenhuis. Pada tahun 1919 hingga 1924, kawasan perbukitan Candi Baru juga pernah menjadi tempat penelitian industri gula dengan dibangunnya Suiker-Proef Station. Sebelumnya, sampel-sampel gula dari industri pabrik gula di Pulau Jawa harus dikirim ke Eropa untuk memastikan kualitasnya. Kemudian pada tahun 1886 dibangunlah pusat penelitian gula di beberapa tempat seperti di Slawi, Semarang, dan Pasuruan. Pemekaran wilayah perbukitan Candi Baru Semarang memang tidak lepas dari peran penting seorang tokoh pionir Candi Baru, yaitu Dr. De Vogel, Hendrik Frick Tilema, dan Raden Mas Sunaryo. Pada tanggal 10 November 1939, Burgermeister van Semarang, Towan Boisseven, meresmikan pembangunan monumen untuk memperingati 25 tahun terbentuknya kawasan Candi Baru di kota Semarang.